Salam sehat dan salam semangat buat semua anak didik kami kelas 11 MIA. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita adalah dari alat optik untuk bagian yang ke-9. Adapun pokok pembelajaran kita dari materi alat optik untuk bagian yang ke-9 ini adalah kita akan mempelajari mengenai alat optik yaitu mikroskop. Bagaimana konsep dari penggunaan sebuah mikroskop ini? Baiklah, kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah mengenai mikroskop. Sebuah mikroskop digunakan untuk melihat benda atau objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian sebuah mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yaitu lensa objektif atau FOB dan lensa okuler atau FOK, di mana lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Dan fokus lensa okuler itu lebih besar dibandingkan dengan fokus lensa objektif. Kemudian benda atau objek diletakkan di depan lensa objektif atau berada di ruang kedua. Kemudian kita perhatikan gambar sebuah mikroskop berikut ini. Ini adalah merupakan gambar sebuah mikroskop, dan untuk sebuah mikroskop ada 14 bagian penting yang perlu kita ketahui dari sebuah mikroskop. Kemudian kita perhatikan bagian-bagian mikroskop dan fungsinya kita buat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Untuk bagian mikroskop yang pertama adalah lensa okuler. Ini berfungsi memperbesar bayangan dari lensa objektif. Tubus okuler menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Lengan mikroskop adalah sebagai pegangan mikroskop. Penjepit terbuat dari kaca yang berisi preparat agar tidak bergeser-geser. Makrometer menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Penyangga menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Kemudian mikrometer menggerakkan lensa naik turun secara perlahan-lahan. Selanjutnya bagian mikroskop yang lain adalah kaki mikroskop, berfungsi untuk tumpuan dasar perangkat mikroskop. Sumber cahaya memancarkan cahaya ke arah kondensor. Diafragma mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Bagian ini dapat menutup dan membuka. Kemudian kondensor memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Meja objektif tempat meletakkan preparat yang akan diamati dengan mikroskop. Selanjutnya lensa objektif memperbesar bayangan preparat. Yang terakhir adalah revolver. Revolver ini disebut juga dengan pemutar lensa, yaitu alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Selanjutnya adalah cara menggunakan sebuah mikroskop. Untuk menggunakan sebuah mikroskop ada dua cara atau dua pengamatan yang berbeda. Yang pertama adalah pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi, maka bayangan oleh lensa objektif itu terletak pada titik fokus lensa okuler, atau X aksen OB itu akan sama dengan FOK. Kita perhatikan gambar pembentukan bayangan untuk mata tidak berakomodasi berikut ini. Kita perhatikan di sini ketika sebuah benda diletakkan di ruang kedua daripada lensa objektif, maka sinar-sinar yang datang dari benda menuju lensa objektif itu akan dibiaskan, dan sinar-sinar bias ini akan berpotongan tepat pada titik fokus dari lensa okuler. Kita perhatikan di sini. Bayangan yang terbentuk itu tepat berada pada titik fokus dari lensa okuler atau FOK. Selanjutnya, untuk mata tidak berakomodasi, bayangan lensa objektif itu akan menjadi benda untuk lensa okuler. Maka bayangan ini akan menjadi benda untuk lensa okuler. Dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah bersifat nyata. Kenapa ini bersifat nyata? Karena bayangan ini berada di belakang daripada lensa objektif. Kalau bayangan bersifat nyata itu adalah pasti terbalik,
Dan kita perhatikan di sini bayangannya adalah diperbesar. Selanjutnya adalah mengenai perbesaran total. Perbesaran total untuk sebuah mikroskop itu dirumuskan dengan perkalian perbesaran oleh lensa objektif atau MOB dikali dengan perbesaran oleh lensa okuler yaitu MOK. Akan sama dengan untuk lensa objektif, perbesaran itu adalah perbandingan S aksen OB terhadap SOB, kemudian perbesaran oleh lensa okuler ini sama persis dengan perbesaran oleh sebuah loop, karena lensa okuler untuk mikroskop itu berfungsi sebagai loop. Maka perbesaran total untuk pengamatan secara tidak berakomodasi itu akan sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikalikan dengan SN dibagi dengan FOK. Selanjutnya adalah panjang mikroskop atau jarak lensa objektif dengan lensa okuler. Dirumuskan dengan simbol D yang sama dengan penjumlahan dari S aksen OB ditambah dengan FOK. Kemudian jenis pengamatan yang kedua adalah ketika mata berakomodasi maksimum. Untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan lensa okuler atau bayangan akhir itu terletak di depan lensa okuler yang jaraknya sama dengan titik dekat pengamat atau S aksen OK sama dengan negatif SN. Kita perhatikan gambar pembentukan bayangan untuk mata berakomodasi maksimum. Kita perhatikan di sini bayangan akhir yang dibentuk itu adalah berada sejauh titik dekat daripada pengamat yang kita simbolkan dengan SN. Kemudian perbesaran total ini sama untuk mata tidak berakomodasi ya, di mana M sama dengan perkalian MOB dikali dengan MOK. Akan sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikalikan dengan perbesaran untuk lensa okuler yang sama dengan SN dibagi FOK ditambah dengan 1. Selanjutnya adalah panjang mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan dengan D sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Kemudian keterangan dari persamaan yang sudah kita buat tadi, MOB adalah perbesaran lensa objektif, MOK perbesaran lensa okuler, FOB titik fokus lensa objektif, FOK titik fokus lensa okuler, SOB jarak benda dengan lensa objektif, SOK jarak benda dengan lensa okuler, S aksen OB sama dengan jarak bayangan lensa objektif, kemudian SN sama dengan jarak baca normal atau sama dengan titik dekat orang normal itu berjarak 25 cm. Apabila nanti jarak baca normal atau titik dekat normal itu tidak diberitahukan, maka langsung kita ambil nilainya sama dengan 25 cm. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah mikroskop menggunakan lensa objektif dan lensa okuler yang masing-masing dengan fokus 1 cm dan 5 cm. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif berada pada jarak 15 cm dari lensa objektif. Tentukan perbesaran total mikroskop jika A. Mata tidak berakomodasi, B. Mata berakomodasi maksimum. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal disebutkan fokus lensa objektif FOB 1 cm, kemudian FOK 5 cm dan S aksen OB sama dengan 15 cm. Untuk bagian A, menentukan perbesaran untuk mata tidak berakomodasi. Ya, kita tentukan terlebih dahulu jarak benda terhadap lensa objektif. Kita pergunakan persamaan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah dengan 1 per S aksen OB. Dari persamaan ini kita buat persamaan untuk menentukan SOB, ya, maka 1 per SOB sama dengan 1 per FOB dikurang dengan 1 per S aksen OB. Maka 1 per SOB sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 15, ini akan sama dengan 14 per 15, sehingga kita peroleh SOB sama dengan 15 per 14 cm.
Selanjutnya kita sudah bisa menentukan perbesarannya ya, di mana perbesaran untuk mata tidak berakomodasi itu dirumuskan dengan M sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikalikan dengan SN dibagi dengan FOK. Di mana SN kita ambil 25 cm sehingga M akan sama dengan 15 dibagi dengan 15 per 14 dikalikan dengan 25 per 5. Maka hasilnya akan sama dengan 70 kali. Kemudian untuk bagian B, menentukan perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum. Perbesarannya adalah M sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikali dengan SN dibagi FOK ditambah dengan 1. Kita masukkan nilai-nilainya, maka M akan sama dengan 15 per 14 dikali dengan 25 per 5 ditambah dengan 1, sehingga perbesaran untuk mata berakomodasi itu nilainya sama dengan 84 kali. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 5 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 7 cm. Jika jarak antar lensa 30,5 cm, tentukanlah perbesaran total mikroskop pada saat mata berakomodasi maksimum. Kita buat penyelesaiannya dari keterangan soal. FOB-nya 5 cm, FOK 7 cm. Di sini jarak antar lensa berarti itu sama dengan panjang daripada mikroskop ya, sama dengan 30,5 cm. Karena mata berakomodasi maksimum, maka S aksen OK itu sama dengan negatif SN akan sama dengan negatif 25 cm. Nah, kita buat langkah-langkahnya ya sebelum kita menentukan nilai perbesaran totalnya. Yang pertama adalah kita harus menentukan jarak benda untuk lensa okuler terlebih dahulu. Kita pergunakan persamaan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah dengan 1 per S aksen OK. Dari persamaan ini 1 per SOK sama dengan 1 per FOK dikurang 1 per S aksen OK. Kita masukkan nilai FOK dan X aksen OK. Maka S1 per SOK sama dengan 1 per 7 dikurang 1 per negatif 25. Maka 1 per SOK akan sama dengan 25 per 175 ditambah dengan 7 per 175 akan sama dengan 32 per 175. Sehingga SOK sama dengan 175 per 32. Ini kita bulatkan jawabannya sama dengan 5,5 cm. Selanjutnya kita menentukan jarak bayangan oleh lensa objektif. Kita ambil dari persamaan panjang mikroskop atau D sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Maka S aksen OB akan sama dengan D dikurang dengan SOK. Sehingga S aksen OB sama dengan 30,5 dikurang dengan 5,5 sama dengan 25 cm. Kemudian kita harus menentukan jarak benda untuk lensa objektif. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah dengan 1 per S aksen OB. Atau 1 per SOB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per S aksen OB. Sehingga 1 per SOB sama dengan 1 per 5 dikurang dengan 1 per 25. Ini hasilnya sama dengan 4 per 25. Sehingga SOB sama dengan 15 per 4 sama dengan 6,25 cm. Kemudian perbesaran totalnya M sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikali SN per FOK ditambah dengan 1. Maka M akan sama dengan 25 dibagi dengan 6,25 dikali dengan 25 per 7 ditambah dengan 1. Hasil dari perhitungan ini sama dengan 18 kali. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah mikroskop disusun dari dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, masing-masing memiliki jarak fokus 3 cm dan 10 cm. Sebuah benda ditempatkan 4 cm di depan lensa objektif.
Jika mikroskop digunakan secara normal, tentukanlah perbesaran dan panjang mikroskop. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal disebutkan fokus dari lensa objektif 3 cm, fokus lensa okuler sama dengan 10 cm, dan jarak benda terhadap lensa objektif 4 cm. Kemudian di soalnya disebutkan penggunaan normal ya. Penggunaan normal sebuah mikroskop adalah pengamatan secara berakomodasi maksimum. Kita menentukan jarak bayangan lensa untuk objektifnya ya. Kita pergunakan persamaan 1/FUB sama dengan 1/SUB ditambah dengan 1/S aksen OB. Maka 1/S aksen OB sama dengan 1/FUB dikurang dengan 1/SOB. Maka 1/S aksen OB sama dengan 1/3 dikurang dengan 1/4 sama dengan 1/12. Sehingga S aksen OB itu sama dengan 12 cm. Kemudian menentukan jarak benda terhadap lensa okuler. 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah dengan 1/X aksen OK. Dari persamaan ini 1/SOK sama dengan 1/FOK dikurang dengan 1/S aksen OK. Di mana S aksen OK sama dengan negatif SN ya, atau sama dengan negatif 25 cm. Sehingga 1/SOK akan sama dengan 1/10 dikurang dengan 1/negatif 25. Sehingga 1/SOK sama dengan 7/50. Sehingga SOK sama dengan 50/7 cm. Kemudian kita akan menentukan perbesaran ya untuk mata berakomodasi atau penggunaan secara normal untuk sebuah mikroskop. Di mana perbesarannya adalah M sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikali dengan SN/FOK ditambah dengan 1. Sehingga M akan sama dengan 12/4 dikali 25 dibagi 50/7 ditambah dengan 1. Dan hasil perhitungan ini sama dengan 13,5 kali. Selanjutnya menentukan panjang dari mikroskop ya untuk pengamatan berakomodasi maksimum. D sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Sehingga D sama dengan 12 ditambah dengan 50/7. Maka kita peroleh panjang dari mikroskop D itu sama dengan 19,14 cm. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai mikroskop. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Seperti biasa di bagian akhir video ini saya tampilkan atau saya buat ada 4 nomor untuk soal latihan dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Selamat belajar buat kalian semua, tetap semangat dan semoga sukses.